Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang OSGI, komponen model, dan Drupal. Adapun nama kelompok kami yaitu yang pertama Diah Nur Astanti dengan NIM 13.02.02.10.001. Kedua ada Atika dengan NIM 13.02.01.0244. Ketiga ada Andi Muafifatul Fikro dengan NIM 13.02.02.10.029. Terakhir ada Anissa Pratama Putri dengan NIM 13.02.02.10.023. Selanjutnya, selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Andi Muafifatul Fikro. Saya persilahkan. Yang pertama adalah komponen OSG. OSG adalah sistem komponen untuk platform Java yang digunakan secara luas mulai dari sistem tertanam hingga aplikasi perusahaan berbasis server. Karena tidak ada fungsionalitas yang memadai yang disediakan oleh bahasa atau platform tersebut. Fungsi dasar OSGI adalah pengelolaan apa yang disebut bundle yang secara teknis merupakan perpustakaan Java atau Java Archive atau JAR yang berisi kelas terkompilasi dan sumber daya biner. Bundle dikonfigurasikan dalam file deskriptor file JAR-nya dengan pasangan nama nilai. Model-model OSG itu ada 5. Yang pertama ada bundle, layanan, registry layanan, pengelolaan bundle, dan antarmuka layanan. Next. Yang kedua, interface. OSG memungkinkan untuk memodulasi aplikasi bundle. Bundle tunggal cenderung menyediakan fungsionalitas untuk bundle lainnya. Mereka ekspor paket yang berisi tipe Java agar tersedia untuk digunakan oleh bundle lain. Penyembunyian informasi dapat diwujudkan. Layanan kemungkinan enkapsulasi lebih banyak dengan hanya menawarkan deskripsi antarmuka yang diterbitkan dengan nama tertentu. Dengan bundle itu sendiri yang membuat instance dapat dilakukan tanpa menimbulkan kebutuhan untuk mengungkapkan fungsionalitas internal bundle. Yang ketiga adalah kontrak. Kontrak mengacu pada aturan atau spesifikasi yang ditetapkan oleh OSGI Framework untuk memfasilitasi interaksi antara komponen-komponen bundle dalam lingkungan OSGI. Kontrak ini membentuk dasar bagi interaksi yang aman, terstruktur, dan terprediksi antara komponen-komponen dalam lingkungan yang dinamis dan modular. Aspek kontrak dalam model OSG ada 6. Yang pertama, ada bundle life cycle contract, yang kedua service contract, yang ketiga dependency management contract, yang keempat security contract, yang kelima modul contract, dan yang keenam life cycle hooks contract. Selanjutnya ada framework. Nah, konteks framework OSGI mengacu pada lingkungan runtime yang menyediakan infrastruktur untuk membangun, menjalankan, dan mengelola aplikasi modular berbasis OSGI. Framework OSGI memberikan struktur data untuk pengembangan perangkat lunak modular dengan menyediakan berbagai fitur yang memungkinkan pembuatan, instalasi, aktivitas, dan pengelolaan bundle dalam sebuah aplikasi. Selanjutnya ada komposisi. Dalam konteks model OSGI Framework mengacu pada lingkungan runtime yang menyediakan infrastruktur untuk membangun, menjalankan, dan mengelola aplikasi modular berbasis OSGI. Framework OSGI memberikan struktur data dan pengembangan perangkat lunak modular dengan menyediakan berbagai fitur yang memungkinkan pembuatan, instalasi, aktivitas, dan pengelola bundle dalam sebuah aplikasi. Next. Ada arsitektur berbasis komponen dalam lini produk. Arsitektur berbasis komponen dalam lini produk pada model OSGI mengacu pada pendekatan pengembangan perangkat lunak di mana sebuah produk atau aplikasi dibangun sebagai kumpulan komponen modular yang independen yang diimplementasikan sebagai bundle-bundle OSGI. Setiap bundle memiliki fungsional atau fitur tertentu dari produk
dan bundle-bundle ini dapat berinteraksi satu sama lain melalui layanan yang didefinisikan dengan jelas. Next. Penerapan OSGI. Yang pertama ada Java. Model OSGI adalah kerangka kerja yang terutama diterapkan dalam lingkungan Java. Yang kedua ada OSGI Enterprise Specification. OSGI Alliance telah mengembangkan serangkaian spesifikasi yang meluas model OSGI untuk mendukung pengembangan aplikasi enterprise. Yang ketiga ada Web Application Framework. Beberapa framework mengembangkan aplikasi web seperti PageLink dan Livree Portal telah memanfaatkan model. Nah, yang keempat ada OSGI untuk membangun aplikasi web modular. OSGI ini juga dapat diterapkan dalam arsitektur mikrolayanan untuk membangun aplikasi yang telah terdiri dari layanan-layanan kecil yang independen. Selanjutnya ada Internet of Things. Model OSGI telah mendapatkan popularitas untuk mengembangkan aplikasi internet karena kemampuannya untuk mengelola kompleksitas dan fleksibilitas dalam lingkungan yang terdistribusi. Yang selanjutnya adalah mobile development. Meskipun tidak populer di platform mobile seperti Android dan iOS, OSGI ini juga dapat diterapkan dalam pengembangan aplikasi mobile. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Atika. Saya akan membahas tentang Drupal. Drupal merupakan web content management system berbasis open source yang dirancang untuk dapat menghasilkan website dari skala website sederhana seperti blog pribadi hingga website terdistribusi yang kompleks. Dengan melihat tujuan ini, maka Drupal juga dirancang untuk dapat berjalan pada teknologi web yang populer digunakan. Pada tahun 2002, mahasiswa Universitas Antwerp, Dries Buiter dan Hans Ginder membutuhkan koneksi internet yang dapat mereka andalkan. Namun koneksi internet permanen jarang terjadi pada pelajar Antwerpen. Jadi, Dries dan Hans membuat jembatan nirkabel antara asrama mereka berbagi koneksi modem ADSL Hans di antara 8 siswa dan itu berhasil. Setelah itu, Dries membuat situs web, mencari nama domain yang tepat, yaitu mempertimbangkan nama domain dorp.org. Saat memeriksa apakah dorp.org tersedia, Dries salah mengetik dorp sebagai drop. Kesalahan itu melekat setelah drop.org ditayangkan di web, pemirsanya berubah. Komponen CMS atau Content Manager Application dan Content Delivery Application. CMS merupakan piranti lunak yang mengakomodasi pembuatan dan manajemen informasi dalam bentuk teks, gambar, dokumen untuk ditampilkan dalam bentuk website. CMS merupakan perpaduan basis data, sistem file, dan modul piranti lunak yang dapat digunakan untuk menyimpan dan menampilkan data informasi. Content management adalah bagian terpenting dari sistem yang berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan sistem informasi dan basis data untuk melakukan manajemen data dan informasi, baik itu untuk menambah. Kemudian user authentication merupakan bagian dari CMS yang membatasi akses pengguna sehingga hanya pengguna yang terdaftar saja yang dapat melakukan aktivitas manajemen konten pada CMS sesuai dengan yang telah ditentukan oleh administrator. Kemudian ada theme merupakan bagian terdepan yang nantinya akan terlihat oleh pengguna akhir, dan pada bagian ini layout menempatkan konten, warna, dan rancangan grafis dilakukan. Next.
Kemudian untuk content delivery application ada Node, merupakan terminologi genetik yang digunakan untuk semua konten yang ada dalam website Drupal. Node dapat memiliki file yang berbeda-beda tergantung jenis node yang disebut dengan content type. Kemudian ada komen. Komen atau komentar merupakan jenis konten yang memiliki keterkaitan salah satu node yang ada. Kemudian ada taksonomi. Drupal memiliki sistem untuk mengklasifikasi konten yang disebut dengan taksonomi. Di sini pengembangan website dapat menambahkan terms dan kemudian mengelompokkan terms tersebut. Kemudian ada user. User adalah representasi dari pengguna website. Kemudian ada module. Module adalah kode yang menambahkan fungsional Drupal. Terdapat tiga jenis modul, yaitu core modules yang merupakan modul utama yang terdapat dalam paket instalasi Drupal. Kemudian ada contributed modules adalah modul-modul yang terdapat pada halaman pengunduhan modul pada website Drupal, dan custom modul adalah modul yang dibuat sendiri oleh pengguna website. Kemudian ada regions dan blocks. Halaman pada website Drupal terbagi-bagi menjadi berbagai regions antara footers, sidebars, dan konten. Regions ditentukan dari theme yang ada, sedangkan blocks merupakan yang ditampilkan pada regions dari halaman web. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Pratama Putri. Oke, selanjutnya ada Minus. Minus itu merupakan Drupal di mana ada 4 standar, yaitu menu untuk menampilkan konten web, manajemen berisi setumpukan link untuk administrasi web. Selanjutnya ada tema, itu bagian yang terpisah dari sistem utama Drupal. Selanjutnya ada views. Views ini dia tidak semua website menggunakan modul views, namun sebagian besar website menggunakan views untuk melakukan modifikasi terhadap tampilan sebuah web. Drupal itu salah satu konten manajemen sistem atau CMS yang banyak digunakan karena berbagai manfaatnya. Beberapa manfaat, yang pertama ada reliabilitas, itu menawarkan kemampuan yang handal untuk membangun situs web yang terpercaya dan konsisten. Kedua, ada bantuan sumber daya, yaitu dia memiliki dukungan komunitas yang sangat besar dan berdedikasi yang dapat membantu mengalami kendala. Ketiga, ada fleksibilitas. Drupal ini memiliki kode yang dibuat oleh para ahli untuk memungkinkan melakukan pekerjaan yang lebih kompleks tanpa perlu menulis sebuah kode. Yang keempat, ada skalabilitas. Ini digunakan untuk website yang besar dan kompleks seperti website universitas, dan dapat menambahkan fungsionalitas lain dengan modul Drupal. Yang kelima ada keamanan. Dia tuh memiliki kode yang dibuat oleh para ahli yang membuatnya lebih aman daripada CMS lain. Terakhir ada open source. Ini menyediakan beberapa keunggulan seperti kemudahan pembangunan, integrasi dengan berbagai aplikasi, dan banyak bantuan online lainnya. Terus ada kekurangan Drupal, dia memerlukan pemahaman yang lebih tinggi daripada WordPress.
Terus Drupal memerlukan waktu yang lebih lama untuk menguasai dari WordPress. Yang ketiga, memerlukan pengembangan untuk mengembangkan situs web. Dan yang terakhir itu perbaikan dan pembaruan yang membuat lebih rumit untuk pengguna yang tidak memiliki waktu untuk menjaga situs web. Adapun penerapan Drupal yaitu terbuka, digunakan untuk membangun situs web dan aplikasi web yang kuat dan scalable. Drupal ini memiliki beragam fitur dan fleksibilitas yang membuatnya populer di kalangan pengembangan web dan organisasi besar. Adapun konsep fungsi dan penerapan Drupal, ada struktur konten, kedua ada modul, ketiga tema, keamanan, komunikasi, dan terakhir yaitu skalabilitas dan kinerja. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.